Smart Business Talk. Bagus apapun produk yang Anda miliki, tentu rasanya ujungnya itu adalah memiliki penjualan yang tinggi begitu ya. Karena ya percuma saja kita punya produk yang bagus, apapun itu bentuknya, ya properti ya, mungkin itu fashion ya, itu jasa, itu kuliner atau apapun juga. Tapi kalau nggak ada yang beli gitu ya, maka yang merasa sure dengan produk yang bagus itu ya hanya kita saja. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Karena di pagi hari ini saya sudah bersama-sama dengan pemilik semangat, Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola yang cerah ceria selalu juga penuh semangat, Mbahnya Dahsyat. Yes, semangat, semangat, semangat. Baik, Patung, pagi hari ini biru ya, warna biru itu tuh membuat damai. Ini karena suasana mungkin kemarin sempat yang agak ya crowd-nya bikin kita ya seram begitu ya. Tapi yang pagi hari ini yang kita mau bahas adalah crowd yang membuat kita jadi happy, terutama para pemilik bisnis, yaitu 12 pilar ya untuk menciptakan growth dalam penjualan itu seperti apa sih begitu ya, spesifiknya nanti kita akan bahas. Smart Listener, kami mengajak Anda pagi hari ini bisa menjangkau kami, menikmati kami melalui YouTube di kanal Smart FM, atau juga Anda bisa saksikan kami melalui Facebook. Kalau Anda kesulitan mendengarkan kami melalui FM radio, Anda bisa langsung saja klik www.radiosmartfm.com atau bisa dengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari App Store atau Play Store. Patung, mari kita masuk satu persatu. Berhubung ini 12, tadi saya sudah bilang sama produser saya, kayaknya ini butuh 12 jam juga ya untuk menjelaskan. Karena satu topik aja, satu bagian aja kita bisa galinya tuh panjang kali lebar ya kan. Baik, Patung, sebelum ke situ sedikit ya. Kenapa 12 pilar ini dibutuhkan ya untuk menciptakan growth? Karena umumnya banyak orang yang percaya diri gitu ya, secara umum kalau produk saya oke, bagus, udah pasti nih dengan sendirinya gitu ya, pede gitu, dengan sendirinya. Nanti yang namanya calon pembeli ya atau konsumen itu dia akan datang. Mohon ditanggapi atau diluruskan tentang hal ini. Silakan Pak. Betul sekali. Kalau produk Anda bagus itu dengan salah satu yang namanya word of mouth marketing, di mana word of mouth marketing itu ada 3 macam, tapi macam yang pertama itu adalah bahwa Anda itu memang membuat orang orgasme tadi. Jadi kalau pembelinya orgasme ya akan datang lagi. Nah, itu memang salah satu jurus, betul. Tapi bukan, kenapa kalau ada 12 jurus Anda hanya pakai satu jurus saja. Padahal jurus ini ya, ini teman-teman semua yang baru bergabung juga di Instagram saya, tungdesampalingan.tdw. Jadi kalau kita belajar ilmu ini, sekali lagi produk yang Anda jual itu bukan hanya properti, bukan hanya sandal jepit, bukan hanya restoran, tapi juga diri Anda sendiri loh. Nah, ini kan penting toh, itu jual diri sendiri itu kan juga penting. Kita wajib menjual diri kita sendiri. Nah, jadi dari yang saya keliling dunia terus kemudian belajar, ternyata jualan itu lebih enak. Enak mana sih kalau saya tanya? Anda mancing di sembarang kolam yang belum tentu ada ikannya. Atau Anda jualan, caranya gimana? Kumpulin dulu ikannya di dalam kolam, dibuat lapar baru dipancing. Nah, untuk menciptakan crowd, ada 12 pilar. Menciptakan crowd itu membuat kolam pancing Anda sendiri. Enak mana sih kalau boleh berburu ya? Anda berburu di hutan yang belum tentu ada binatangnya, atau berburu di kebun binatang yang sudah pasti ada binatangnya. Binatangnya sudah dikerangkeng, ya tentu saja ya berburu di kebun binatang kan gitu ya. Nah, kalau berburu di kebun binatang, ya ditembak tidak mati, tinggal dibacok-bacok tidak mati, dijiret pakai tali tidak mati, diapain ya pokoknya harus mati kan mati juga akhirnya gitu loh ya. Ya, jadi demikian juga ini timbul pertama kali zaman saya SMP, SMA, kemudian kuliah gitu ya. Loh, Pak Tong sudah jualan? Iya, jual diri gitu ya. Maksudnya jual diri. Nah, ternyata kan saya banyak ditolak. Begitu saya banyak ditolak, ternyata nggak enak gitu ya. Kalau saya bersaing rebutan itu nggak enak. Lebih enak saya jadikan diri saya untuk jadi rebutan. Nah, itu kan prinsip yang bagus toh. Jadi kalau Anda mau jualan satu barang, minimal yang beli
2 lah itu baru pas. Kayak kemarin ada yang nanya, Pak Tung, itu kok ada jualan properti jam 12 malam, rodok gila gitu ya, 55 properti di Batam, 10 menit 16 detik, sold out. Nah, malah bablas jadi 72, jadi lu kok bisa gitu ya. Nah, karena ilmunya begini, kalau Anda jualan 55, yang minat kayak kemarin itu kita mau jual 81 unit Serenity Hill yang di Batam, itu peminatnya sudah 180. Yaitu banyak sold out-nya kalau sudah gitu, peminatnya sudah banyak. Nah, tapi sekarang caranya bagaimana mengumpulkan crowd tadi gitu ya. Menciptakan crowd itu jadi membuat Anda jualan jauh lebih gampang. Pilih mana? Kayak tadi, Anda ngejar-ngejar jadi pengemis cinta. Oke, jangan dong. Atau Anda dikejar-kejar. Itu yang lebih seru ya. Persis. Makanya sampai saya punya prinsip zaman dulu pada waktu pacaran gitu ya. Hidup ini daripada sibuk mengejar cinta, lebih baik sibuk meningkatkan diri supaya dikejar oleh cinta. Dikejar oleh cinta. Bulan Waringin 2022 katanya. Oke, baik. Bagaimana supaya kita dikejar-kejar gitu ya? Ya. Jualan barang Anda. Termasuk jualan barang begitu, dikejar-kejar itu dalam pengertian itu tadi, kita punya produk bagus, wah rugi nih kalau saya sampai nggak pakai jasa, atau saya rugi kalau nggak pakai produk Anda, misalkan seperti itu. Kita bahas itu nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, siap, Anda boleh juga bertanya nanti mempergunakan semua channel yang tadi saya sudah sampaikan. Pak Tung, ditahan dulu penjelasannya, kita sambung perbincangannya setelah beberapa informasi berikut ini. Ya. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Small listeners, Tanah Kayu from the Origin, kawasan hunian terbaru di barat BSD City dengan konsep tropical modern resort yang memiliki exceptional design dan features, terletak di lokasi high value dengan multi-akses di tengah BSD City dan Gading Serpong. Dikelilingi berbagai fasilitas sekolah nasional dan internasional, kawasan TOD atau Transit Oriented Development Intermoda 1 dan 2 dilengkapi public Wi-Fi, clubhouse, jogging track, serta rumah yang dilengkapi smart home dan integrated security system. Dekat dengan pengembangan 35 HA Theme Park, diantaranya Cimory Dairyland, City Zoo by Jatim Park, dan masih banyak lagi. Serta dekat dari pengembangan 372 HA West CBD. Miliki hunian idaman di klaster pertama Tanah Kayu Jiva dengan harga mulai dari 1,5 M. Kunjungi marketing office kami dan dapatkan promo early bird, harga perdana, free DP, fully furnished dengan Japanese design, voucher belanja hingga 9 juta rupiah. Info lebih lanjut hubungi 021 5315 9000 atau WA di 0857 123 59000. Tanah Kayu from the Origin. Properti merupakan salah satu industri yang paling terdampak pada masa pandemi COVID-19 dan memasuki masa peralihan pandemi ke endemi seperti sekarang ini. Properti perlahan mulai mengalami perkembangan dan saat yang tepat bagi para pemilik apartemen dan rumah memaksimalkan asetnya menjadi passive income. Bagaimana cara memaksimalkannya? Dapatkan informasinya
dalam perbincangan bersama Travelio Property Management. Selasa, 12 April, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Apartemen dan rumah kosong jadi duit. Pastikan Anda bergabung dan ubah unit properti Anda menjadi sumber penghasilan. Informasi lebih lanjut, klik www.travelio.com/partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Palembang dan juga Pekanbaru. Dan kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota-kota di sekitar Anda. Di Solo, ya, Semarang, kampungnya Pak Tung, begitu. Kami juga menyapa Anda semuanya. Dan Anda yang bisa mendengarkan kami melalui Jux Music di kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyapa Anda juga. Saya ingin berjumpa dengan Anda yang ada di Purworejo. Selamat pagi. Kemudian di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Selamat pagi buat Anda semuanya ya. Spesifik kalau di Jux tuh ya bisa kelihatan di mana Anda sebutkan. Kemudian Anda yang ada di Sampit ya. Kemudian yang ada di Pontianak, selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini yuk merapat begitu ya, karena kita ingin mendapatkan strategi atau solusi yang bisa Anda praktekkan tentu saja untuk semua bidang kehidupan Anda, termasuk juga kalau Anda berbisnis jasa, produk, kuliner, fashion, atau apapun itu. Atau properti ya termasuk di dalamnya. 12 pilar untuk menciptakan growth. Karena kalau nggak ada growth, bagaimana kemudian memperbesar peluang untuk dibeli. Pak Tung, kita sambung. Boleh ya? Tadi Pak Tung sudah sampaikan kenapa sih penting growth ini gitu kan. Karena jauh lebih baik kalau kita memancing di kolam yang ada ikannya ketimbang yang nggak ada ikannya. Sampai kapanpun kita pancing nggak bakal dapet ikan, ya kan? Nah, bagaimana kemudian supaya bisa growth-nya itu bisa menjadi growth yang berpotensi buat kita? Silakan, Pak Tung. Ini sembarangan growth kah atau kita bisa dari awal spesifik? Saya sebutkan satu-satu sehingga kita dapat batangnya dan cabang besarnya, rantingnya kecil, ya nanti dibahas sambil jalan sekitar 12 hari baru selesai, gitu ya. Jadi langsung saya sebutkan ya, nomor 1 itu untuk mendatangkan growth yang namanya publisitas. Oke. Kayak saya dulu hujan uang, nah naik kuda itu publisitas. Tapi ingat ya, publisitas itu harus diiringi dengan penawaran gitu loh. Kalau nggak ada penawarannya ini untuk itu, Anda terkenal terus apa yang Anda jual? Bukan uang, so what gitu. Naik kuda di Jalan Jenderal Sudirman pakai belangkon Jenderal Sudirman. What next gitu ya? Orang membicarakan tapi so what gitu loh ya. Untuk apa? Jadi setelah itu Anda harus membuat satu yang namanya penawaran. Sekali lagi dari nomor 1 publisitas. Yang kedua itu adalah namanya referral atau word of mouth marketing. Masih ingat tadi, kalau produk dan jasa Anda memang betul-betul dahsyat luar biasa, itu memang sangat penting. Makanya sangat penting itu punya perbedaan dramatis yang membuat klien Anda orgasme, tentu saja ya akan membuat jadi lebih laku. Kemudian berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu endorsement. Endorsement itu kalau sekarang tuh influencer kan gitu ya, baik micro ataupun yang Micro itu influencer yang followernya cuma 150, 300 orang, tapi itu kan orang-orang dekatnya dia gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi micro influencer, itu jadi mengendorse barang Anda. Teman-teman, apalagi misalnya orang yang hebat, terkenal, mengendorse ya banyak orang yang ikut beli gitu. Terus kemudian yang keempat, nah ini, yang keempat adalah advertising. Advertising tentu saja zaman berubah. Zaman dulu iklan di koran, iklan di mana-mana, sekarang iklannya di sosial media. Nah, kita terus harus belajar. Advertising itu macam-macam. Contohnya baliho. Baliho itu ya tidak semua daerah suka yang namanya baliho. Anda harus tahu masing-masing daerah. Kalau orangnya misalnya target market Anda adalah bos-bos yang duduk di belakang,
kena baliho selamat enggak. No. Kalau target Anda orang yang nyetir ataupun driver, ya pasti dapat gitu loh ya. Jadi karena terpaksa dia melihat nyetir kan enggak bisa WA-an, enggak bisa teleponan. Tapi kalau target market Anda yang duduk di belakang, bos-bos, Anda pasang pakai baliho, repot. Mereka enggak pernah buka jendela, enggak ngelihat atas, ngelihatnya handphonenya terus kan gitu ya. Jadi tantangan baliho menurut saya paling bagus untuk papan penunjuk arah. Tapi itu istilahnya advertising. Advertising itu ada banyak sekali isinya. Kalau pasang iklan di sini harusnya gimana, pasang iklan di radio jam-jam berapa, misalnya jam sekarang ini bagus sekali untuk orang yang berangkat kerja. Nah, tergantung target market Anda. Jadi bagaimana menjatuhkan crowd, Anda buat penawaran menarik, masukkan di sini gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah yang namanya direct mail. Maksudnya apa direct mail? Nih teman-teman. Direct mail itu adalah satu yang namanya surat-surat. Nah, tapi sekarang surat itu direct mail kan bisa pakai WhatsApp, Pak, bisa. Pakai SMS, Pak, bisa. Pakai email, Pak, bisa. Tapi percaya tidak, surat langsung bentuk fisik itu salah satu jurus yang luar biasa yang saya praktekkan di anak-anak perusahaan saya juga meningkatkan penjualan. Nah, hari gini masih kirim surat langsung. Iya, oi. Itu terasa spesial banget ya, Pak Atung ya. Sebut namanya Kakola Nurlija gitu ya. Terus amplopnya keren, ini keren, dalamnya dibuka. Oh iya, luxury begitu ya. Ya, oke. No, ya, what is this? No. Masih memancing orang untuk ingin tahu. Email semua email, WA semua WA gitu ya. Ilmunya masing-masing. Kemudian berikutnya yang keenam itu namanya direct sales. Jadi kalau direct sales Anda, tapi teknik monitoring direct sales juga banyak ilmunya. Maksudnya apa? Monitoring direct sales. Nah, kalau Anda cuma membayar sales-sales tapi tidak dimonitoring activity-nya, melakukan kerja apa, menghasilkan apa, so what gitu loh. Nah, Anda cuma menambah biaya, bukan menambah hasil. Ya. Tapi berikut lagi itu ada yang keenam. Yang ketujuh adalah direct agent. Maksudnya agen itu apa? Anda bisa semacam franchise, Anda franchise kan, terus kemudian atau agen di kota ini, kota tertentu. Sekarang ya. Saya kembangkan adalah sistem franchise online. Itu jauh lebih murah. Anda misalnya buka klinik kecantikan gitu ya. Anda buka klinik kecantikan. Ini kan jadi Dokter Dharma dari Bali, Dokter Sonia kan begitu ya, buka klinik kecantikan. Atau yuk mengembangkan ini karena begitu banyaknya ada yang dokter segala macam, dan timnya 30 sekian dokter mengembangkan hal-hal yang sangat bagus untuk kecantikan. Tapi kalau buka satu franchise atau satu klinik itu butuh 800 juta sampai 1,2 miliar. Nah, kalau franchise online nggak perlu punya segitu banyak. Hanya pakai produknya bisa bantu jualan. Nah, ini kenapa tidak namanya direct sales-nya, kalau ini direct agent koordinatornya, master franchise-nya. Nah, itu adalah pilar ke-1 yang namanya pilar ke-7. Pilar ke-8 adalah host beneficiary. Maksudnya apa sih host beneficiary tadi? Contohnya, satu hari BMW lagi mau ganti model. Nah, kalau model baru keluar, model lama kira-kira gimana? Ya harganya anjlok kan gitu ya. Ya kecuali harga baru tinggi, tapi kembali lagi yang lama akan kesaing. Padahal stoknya masih banyak. Nah, kemudian dia menginduk kemana? Kepada BCA prioritas. Jadi ditawarkan melalui BCA prioritas. Jadi seolah-olah yang menjual BMW-nya BCA prioritas. Di majalahnya BCA prioritas cerita. Nah, sekarang everybody win. Kok bisa everybody win? BCA-nya kalau mau ngasih kredit mobil kepada orang yang punya duit atau tidak punya duit, aman mana? Aman yang punya duit, ya betul. Kalau aman punya duit, ya BCA prioritas kan sudah banyak punya duit, kita tahu saat depositonya berapa. Ditawarkan tanpa DP, tanpa bunga, boleh cicil 12 bulan, 13 1 tahun, 2 tahun dapat bonus ini, bonus khusus untuk nasabah prioritas itu ada induknya. Nah, itu bisa dikembangkan jurusnya sedemikian sehingga jualan ratusan BMW kepada sekian puluh ribu nasabah prioritasnya BCA kan begitu ya. Nah, itu dengan cepat. Jadi orang yang nasabah BCA prioritas merasa terprioritaskan karena dapat penawaran khusus BMW di luar BCA prioritas nggak bisa tanpa bunga. Lu kok bisa tanpa bunga? Ya disubsidi dari BMW. Supaya stoknya habis, itu kan bisa juga. Nah, tapi sekali lagi berikutnya, yang ke-9 adalah yang namanya telemarketing. Masih masuk ya, Pak Tung ya? Pasti loh, sekarang kan cold calling, ayo. Memangnya Mbak Ola nggak pernah diteleponin? Saya sendiri aja sering nelfonin. Kemana? Very good.
Itu ada ilmu detailnya. Caranya bagaimana kalau diiringi dikombinasi dengan direct mail tadi, direct sales-nya akan lebih meningkat. Jadi direct telemarketing yang punya sales script dan sudah di role play, omset bisa 8 kali lipat daripada sales yang on tanpa sales script, tapi bisa 3 kali lipat dari sales yang paling top. Sales top, kalau Anda telemarketing, Anda buatkan satu yang namanya sales script, orang yang top dibuatkan sales script-nya urut-urutnya apa, nadanya seperti apa, kemudian di role play kan, yang lain latihan. Kemarin saya ngasih coach untuk IBM, keren ya. Jadi timnya TDW ngasih coach untuk IBM. Keren. Pak Tung, ditahan dulu sampai di situ ya. Saya mencatat tadi Pak Tung di ujung nih yang ke-9 itu kan ada role play. Berarti kan ada dilatih ya. Nah, seringkali kita lihat gitu ya, kalau para sales ini merasa bahwa, atau di bagian penjualan ya, merasa bahwa ini nggak bakat saya loh ya, ini bukan pekerjaan impian saya gitu, sehingga kemudian kayaknya agak jarang tuh ya mempraktekkan, di role play kan begitu ya para sales ini, sampai kemudian benar-benar piawai ketika berbicara, mulai dari yang tadi tuh yang di awal Pak Tung juga sampaikan. Nanti kita bahas ya betapa pentingnya ini role play, karena Pak Tung sering mengatakan bahwa repetition is mother of knowledge kan begitu. Kita bahas Pak setelah jeda beberapa informasi yang berikut ini. Smart Listener tadi baru sampai di poin 9, sabar sebentar. Ketiganya nanti kita bahas di sesi berikutnya sambil kita tajamkan ya poin per poin. Kami jeda, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart Listeners, wujudkan mimpi Anda dalam membangun bisnis sekaligus menciptakan momen berharga bersama keluarga. Tinggal dan beraktivitas di kawasan The Zora Komersial, yakni Daikanyama. Daikanyama bangunan 3,5 lantai yang bisa dimaksimalkan sesuai kebutuhan, lengkap dengan area terbuka di setiap lantai, serta rooftop untuk acara spesial Anda. Semua unit dilengkapi fasilitas berstandar Jepang dan dibangun dengan material berkualitas. Nikmati promo Early Bird The Zora Komersial Daikanyama. Dapatkan free IPL selama setahun ke depan, special benefit and business incentive, dan gratis internet. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Nantikan kehadiran Ultimate Produk Residential periode promo di 22 Maret sampai dengan 21 April 2022. Tersedia pilihan cara pembayaran sesuai kebutuhan. Hubungi 021 295 80089 atau follow Instagram The Zora di @daikanyama_id, www.thezora.com, dan Facebook di The Zora's Resident BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera booking unit Anda sebelum kehabisan. The Zora, Beauty of Balance. Supaya badan sehat, harus makan makanan yang bergizi. Supaya pikiran dan hati juga sehat, harus dengarkan atau menyaksikan yang bisa menginspirasi, yang datangnya dari hati. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui YouTube kanal Smart FM.
Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan Anda menyaksikan dan mendengarkan setiap program kami dan pastikan juga Anda subscribe kami di YouTube kanal Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih untuk pagi hari ini Anda bersama-sama dengan kami. Kami membahas mengenai 12 growth ya, 12 pilar ya untuk menciptakan growth. Dan growth ini itu seperti halnya kita menghidupkan kolam ikan kita begitu ya. Atau kebun, kalau ini kebun berarti kita menghidupkan kebun kita. Karena kalau nggak ada penghuninya, apa yang kita mau buru? Kalau nggak ada ikan di dalam kolam, apa yang kita mau pancing begitu? Nah, kita seringkali kan terlena ya menganggap bahwa oh ya luas besar gitu, tapi growth-nya nggak ada gitu. Kalau growth nggak ada, bagaimana kemudian kita bisa memonetize menjadi penjualan atau menjadi profit, menjadi cuan kalau bahasa kalangan muda sekarang ini. Nah, tadi kita sampai di poin yang ke-9, Patung mengatakan sampai di poin yang ke-9 ini menarik, saya mau minta Patung sedikit saja Patung ya menyampaikan atau menegaskan betapa penting ada yang namanya repetition itu tadi ya. Karena banyak orang kalau sudah ya di satu sisi merasa malu ya dengan karir atau tugasnya sebagai penjualan, tapi di satu sisi yang lain merasa sudah pede banget gitu. Udah biasa nih aku jualan begitu. Monggo, Patung. Jadi salah satu anak perusahaan IBM itu kerjasama dengan anak batik gitu ya. Oke. Terus itu kemudian tim saya yang turun, sebetulnya bukan saya yang turun, tim saya yang turun MRI. Tapi pakai jurus yang sama. Telemarketingnya dalam waktu 1 bulan itu Presiden Direktur IBM Pak Tan Wijaya itu memberikan testimoni luar biasa Pak Tung. Dalam 1 bulan sudah naik 9 kali lipat. Lu kok bisa naik 9 kali lipat? Sebetulnya sama, sukses itu meninggalkan jejak. Jadi kalau telemarketing harus telepon, itu para juaranya siapa? Kita amatin, kita tiru, kita modifikasi, lengkapi dengan ilmu marketing revolution, ilmu sales magic-nya atau Desem Waddingin, begitu ya. Sedemikian sehingga ketika Anda terus kemudian setelah dibuatkan sales script dan dibuatkan satu yang namanya role play, dan role play. Jadi role play itu kayak tadi, diulangi. Jadi kalau kita mau ngomong sederhana, di tempat saya itu tidak butuh orang pinter gitu ya. Butuh orang yang jujur mau kerja. Anda jujur mau kerja, anak kemarin sore goblok, nggak perlu lulusan apapun, jadi dilatih juga bisa. Kok bisa? Karena pakai role play. Emailnya pakai template, tadi direct mail pakai template. Makanya kan kita klien kita banyak sekali yang kita dapatkan itu kalau dulu yang jualan harus Tung Desem Waddingin, harus partner saya, harus chief eksekutif untuk marketingnya, CMO, chief marketing officer-nya gitu ya. Itu yang hebat, luar biasa, dahsyat. Sekarang sudah enggak. Dengan template ini anak baru magang, baru lulus gitu. Bisa belajar. 2 bulan aja sudah bisa 2 minggu sudah bisa closing perusahaan-perusahaan besar. Role play dilatih, training. Sampai di salah satu anak perusahaan saya role play itu every morning. Jadi sebelum customer latihan dulu. Mbak Ola misalnya itu, saya langsung latihan telepon, Mbak Ola yang terima telepon, latihan. Nah, skenario-nya banyak. Kalau ditolak, kalau orangnya bilang tidak punya waktu, paling parah. Kalau tidak diangkat, ya tidak bisa telemarketing. Usaha lagi. Ya. Nanti kalau tidak diangkat, kita email, kita WhatsApp, kemudian ada template-nya, terus kemudian kita ada suratnya. Nah itu direct mail-nya saya kasih kalkulator gitu, jadi saya kasih penggaris, gitu. Jadi gangguin aja, dikasih kalkulator. Jadi itu ada ilmunya. Direct mail itu tadi ada ilmunya supaya orang memberikan respon. Nah ternyata makin lama makin detail. Jadi perkembangan ilmu ini sungguh luar biasa. Nah saya ulangi, jadi telemarketing kalau Anda cuma tele biasa dengan tele juara bisa berkali-kali lipat lebih dari tele yang biasa, telemarketing yang biasa. Tetapi kalau tele biasa, orang yang biasa, dibuat sales script dan di role play itu bisa 9 kali daripada sales biasa. 3 kali lipat dari sales yang paling top, tapi tidak dikasih sales script-nya. Itu bebas loh. Kalau dia moodnya lagi bagus, closing. Moodnya tidak bagus, langsung tidak jadi closing.
Jadi lebih baik pakai sales script dan di role play, and role play. Dan telemarketing itu masih penting sekali. Iya. Jadi Pak Tung, telemarketing itu bisa ke cold calling. Cold calling itu Anda tidak kenal, Anda telepon, bisa. Anda bisa yang sudah kenal telepon. Sama itu telemarketing. Ya. Tapi kalau tidak pernah diajarin template-nya, tidak pernah di role play, susah balik lagi. Tapi itu sekali lagi ya, itu yang ke-9. Yang ke-9. Ya. Yang ke-10 adalah yang namanya joint venture. Pokoknya joint venture itu apa sih Pak Tung gitu ya? Joint venture itu kita kerjasama. Jadi kerjasama, misalnya BPR gitu. Zaman dulu misalnya BPR Lestari, dia pada waktu buka, waduh kos saya banyak, tapi saya jago ngelempar kredit. Ada nggak BPR yang jago mendapatkan dana tapi nggak jago ngelempar kredit? Ada juga ya kondisi-kondisi yang kayak gitu ya. Kan ada toh, kan manusia punya spesialisasi masing-masing. Betul. Tapi kalau buka cabang ternyata cost of fund-nya tinggi. Maksudnya cost of fund itu Anda misalnya terima deposito 12%, ternyata harus nambah 7% untuk biaya karyawan, biaya sewa gedung, gini sekali. Jadi cost-nya jadi kalau Anda terima deposito 12% jadi 19% cost-nya. Nah, ternyata daripada begitu BPR yang lain 12%. Ada, saya kan jago melempar kredit, kamu kasih saya data untungin 14%. Dengan senang hati, BPR terima deposito 12% dikasih 14%, happy banget dia. Karena nggak bisa ngelepas kredit. Kalau nggak bisa ngelepas kredit, coba taruh di bank lain, bunganya berapa deposito? 2, sekian persen. Nah, deposito di BPR sama-sama 6%. Nah, sekarang dengan antar bank begini, wah bisa dapat 14, happy. Nah, itu jadi yang satu menghemat cost of fund, yang satu itu namanya kolaborasi joint venture. Kayak Toyota dengan Daihatsu. Alah ya, Toyota apa? Toyota Agya dengan Daihatsu apa? Mohon maaf, saya enggak ngerti, tapi banyak orang yang ngerti tipenya. Jadi kayak zaman dulu Avanza dengan apa? Xenia. Avanza dengan Xenia. Nah, itu namanya joint venture. Ya beda-beda dikit, tapi pabriknya lainnya sama, mereknya yang beda. Ya itulah yang sangat-sangat menarik. Jadi joint venture itu, saya beri contoh lah. Satu hari saya memberikan coach untuk toko busana Muslim Tanah Abang. Mana dan gitu ya. Nah pada waktu itu Pak Tung, saya ini ya, waduh terganggu loh. Setiap Senin Kamis itu apa Senin Jumat atau apa Rabu Jumat atau apa itu ada pedagang dari Tasikmalaya boleh dagang di Tanah Abang. Soalnya murah-murah Pak Tung, kita sangat terganggu. Nah, daripada terganggu, mereka enggak boleh buka terus ya, diajak join aja. Kamu mau nggak buka dari Senin sampai Senin lagi? Enggak cuma Senin Kamis doang atau enggak Senin Jumat aja. Mau. Caranya gimana? Ya kamu buka stand di sini lah, enggak usah buka di luar sana. Bagi hasil sama saya. Lah apa enak join-joinan? Enggak usah bersaing. Goblok. I'm so sorry. Sometimes kadang menggunakan kata keras untuk membuat orang bangun. Pak Tuh, oh iya. Jadi sometimes kalau kita enggak bisa bersaing ya join aja deh. Join ini artinya apakah kita meredam yang namanya kompetisi? Ya, ketimbang kita berkompetisi malah jadi hajar-hajaran gitu ya. Jadi muncul satu pemenang, satu yang loser kalah gitu ya. Udah mendingan barengan aja begitu ya, Pak Tung. Ya itulah kalau yang terjadi misalnya joint venture itu kolaborasi itu terjadi hari ini pemerintahan Indonesia. Coba bayangkan kalau Pak Prabowo tidak besar hati, Pak Jokowi tidak besar hati. Aku jadi presiden, kamu dulu ngelawan saya. Wah, tapi itu segitu ya. Wah, pitas loh. Yang sini nggak bisa tetap jadi lawan terus ya kan, negara berantakan karena egonya masing-masing. Jadi saya merasa dua pemimpin bangsa ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ya dua-dua menurut saya dahsyat. Maksudnya dahsyat itu sama-sama jiwa besar joint venture. Akibatnya negara bisa ya lebih fokus lah menghadapi COVID, lebih fokus untuk membangun. Ya daripada perang tidak ada berujung terus dengan segala kekuatannya masing-masing. Memperbesar ego gitu ya. Tapi Pak Tung kan hukum bahwa saya ingin dapat untung wani piro itu masih terus mengemuka, walaupun memang sekarang makin banyak ya orang dengan kesadaran tinggi. Kita nggak mungkin besar kalau kita nggak berkolaborasi, tapi selalu berpikirnya kan saya dapat apa nih gitu ya, dan kalau bisa porsi saya yang lebih besar dong. Bagaimana Pak Tung menjawab ini gitu ya, karena kalau tadi kolaborasi, misalkan kita ambil contoh tadi yang pedagang di Tanah Abang dengan pedagang dari Tasikmalaya, berarti kan dikit, bagi dua jadinya kan Pak Tung.
Wih, bukanya Senin sampai Senin loh. Oh iya ya, bukan Senin Kamis daripada doang 2 ya. hari doang, itu bukanya 7 hari loh. Iya. Sebetulnya sama kok. Jadi ternyata orang yang paling egois itu adalah orang yang memikirkan jangka panjang. Orang yang paling egois itu orang yang baik. Dia lebih baik. Karena dia tahu jangka panjang kalau dia mau menang sendiri, tidak ada orang mendekat ke dia. Toh. Nah, ternyata itu diteliti dari Babson Entrepreneur School. Jadi itu college atau S1 yang terbaik untuk Entrepreneur School. The last 20 years dia nomor 1 19 kali, nomor 2 sekali kan gitu ya. Nah, dia meneliti selama 20 tahun. Setiap lulusannya jadi apa atau bagaimana segala macam, pengusaha-pengusaha sukses juga diteliti. Yang diteliti dari cukup besar gitu ya. Ternyata pengusaha sukses itu bukan yang lulusan dari kuliah mana enggak. Terus kemudian ada yang lulusan Harvard sukses juga ada. Yang tidak sukses juga ada, banyak. Nah, terus kemudian yang tidak lulus dari Harvard ternyata lebih sukses dari yang lulusan Harvard, ya ada juga. Kan tetap bisa. Jadi ternyata satu yang sama, yaitu apa? Dia memikirkan keuntungan jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja. Nah, jadi dia punya visi dan menguntungkan jangka panjang. Nah, kalau orang-orang yang berpikiran jangka panjang ini, ternyata dia lebih long lasting. Jadi win bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Nah, kalau Anda mengutamakan saya mau menang sendiri, pertanyaannya, orang lain mau nggak kerja lagi dengan Anda, ataupun mau nggak bisnis dengan Anda? Nggak bisa. In the end of the day itu win-win. Nah, tergantung siapa butuh siapa. Kalau saya butuh Mbak Ola saya buat win dulu, baru saya win. Demikian juga, ada orang bilang, Pak Tung, nah saya kan harus laba banyak. Betul dong, kalau bisnis Anda bisa laba. Tapi pertanyaan, yang beli untung enggak? Oh, yang beli tidak merasa untung, ya sekali doang toh. Iya. Habis itu jerak gitu ya, habis itu udah nggak mau lagi, dicatat malahan gitu ya Pak Tung. Ya, jadi Anda bisa kok kaya dalam jangka pendek seperti itu. Tapi kalau Anda tidak menguntungkan orang lain ya repot. Tapi tentu saja sejauh mata memandang, telinga mendengar. Merasakan, pikiran menganalisa bahwa yang kita jual adalah bermanfaat orang lain. Karena tidak akan selalu bisa di dalam bisnis, tidak mungkin bisa 100% untung. Yang saya beri contoh kan begitu ya. Jadi McDonald ya hanya 94% yang survive, 6% tetap tutup. Ya itu resiko bisnis kan begitu ya. Jadi tetap ada yang tetap beli barang apa ya belum tentu Anda gunakan. Tapi sekali lagi, jadi joint venture ini yang ke-10 ini penting. Baik. Sekali lagi, Anda bisa menciptakan crowd dengan yang ke-11, yaitu apa? Memberi seminar. Oke, Pak Tung ditahan dulu sampai di situ, kita jeda ya. 11 dan 12 kita simpan sebagai poin nanti di sesi yang terakhir. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Business Talk. Kami membahas mengenai 12 pilar untuk menciptakan growth sehingga kemudian ini bisa mendongkrak tentu saja penjualan dari apapun bentuk bisnis kita. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Senang deh akhirnya suamiku setuju beli ruko Melodi 2 di Simfonia Summarecon Serpong. Sebenarnya dia yang pilihkan ruko Melodi ini. Lokasinya berada di kawasan Simfonia, diapit 7 klaster, perkantoran, kos-kosan, sekolah, universitas, dan SQP Park. So, ruko Melodi ini pas banget sebagai tempat bisnis, office, atau investasi. Begitu lihat outdoor dan sky terrace plus view danau Melodi yang alami. Seperti menyalakan insting bisnisnya bahwa ini akan sukses jadi restoran yang ramai dan terfavorit. Aku pilih yang 3 lantai lebar 5, panjang 20 meter. Tapi ada juga yang panjang 16 meter, baik 2 dan 3 lantai. Harganya kompetitif. Launching hari Sabtu 23 April 2022. Segera hubungi 0811 140 9008. Summarecon Serpong, a truly livable city. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network
dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Properti merupakan salah satu industri yang paling terdampak pada masa pandemi COVID-19 dan memasuki masa peralihan pandemi ke endemi seperti sekarang ini. Properti perlahan mulai mengalami perkembangan dan saat yang tepat bagi para pemilik apartemen dan rumah memaksimalkan asetnya menjadi passive income. Bagaimana cara memaksimalkannya? Dapatkan informasinya dalam perbincangan bersama Travelio Property Management, Selasa 12 April pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Apartemen dan rumah kosong jadi duit. Pastikan Anda bergabung dan ubah unit properti Anda menjadi sumber penghasilan. Informasi lebih lanjut, klik www.travelio.com/partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang sedang menyaksikan kami ya melalui YouTube ya di kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyapa Anda, sebentar ini saya ingin membacakan juga beberapa pertanyaan yang masuk ya melalui YouTube. Sebentar, Pak Arif Rahman ya. Oke, bentar. Sebelum ke pertanyaan, gini deh, kita coba maksimalkan nanti penjelasan dari Patung, tapi saya ingin menyapa dulu ada La Bomba TV. Selamat pagi Patung, Mbak Ola gitu ya. Saya Rian di Banjarbaru. Setuju banget nih dengan Patung ya. Kalau produk dan jasa kita bagus, malah kita dikejar-kejar dan dicari-cari orang, katanya seperti itu ya. Terus kemudian ada Iksan Arif, selamat pagi Smart FM. Patung, ini ilmunya bermanfaat banget, udah pasti. Jos gitu ya. Tapi gini, ilmu itu akan bermanfaat kalau dipraktekin, ya kan? Benar gak sih Patung? Kalau nggak dipraktekin itu nanti jadi cuma teori doang ya. Baik, kita sempurnakan tadi penjelasan Patung dengan poin yang ke-11 dan ke-12. Yang 11 tadi sudah sempat tersebut, yaitu dengan mengadakan seminar. Bagi-bagi ilmu dong. Pak Agung nggak rugi nih bagi-bagi ilmu terus begitu. Silakan Patung. Jadi itulah bedanya. The more I share, the more I receive. Contoh, ketika saya sharing ilmu properti saya, bagaimana saya jualan properti jam 12 malam, sold out terus, bahkan partner saya yang di Batam itu tadi, sejak gabung dengan Tung Desem Wadingin dalam 1 tahun 13 kali lipat omsetnya. Keren ya? Oke. Dan kita ditanya, saya jawab detail sekali. Oh ini loh, saya belikan ini, cara gini-gini, penawarannya begini. Nah, walaupun detail sekali, orang bisa niru nggak? Bisa. Tetapi kan ilmu saya masih banyak lagi. Dan kreativitas itu kan sebetulnya unlimited, limitnya ya di pikiran kita sendiri gitu ya. Iya. Malah banyak yang makin ngajak kerjasama. Ini sukses. Banyak orang yang punya tanah, tapi nggak bisa jualan, nggak bisa develop. Langsung nyari, Patung silakan bagi hasil aja. Ada dibayar pada waktu laku. Lu bangun properti nggak pakai modal. Nah kan bisa kan gitu loh ya. Jadi, terus kemudian yang namanya jualan melalui seminar ini ada 2 macam kan begitu ya. Seminar Anda dari mana? Kalau live berarti namanya sales on stage, di atas panggung bagaimana Anda jualan. Nah, jarang sekali orang yang mendalami ilmu ini begitu ya, sales on stage. Termasuk Bong Chandra ikut seminar saya, dia belajar. Wah, terima kasih Pak Tung, jualan properti melalui sales on stage-nya Pak Tung ketika saya ikut train for firework trainer sangat-sangat bermanfaat. And that's true. Jadi that's true gitu loh ya. Terus kemudian misalnya pakai Zoom, ya beda lagi. Cara jualannya beda-beda terus kan gitu ya. Berkembang terus begitu ya, dinamis ya Pak Tung ya. Ya, saya memberikan quote sebetulnya apapun Anda bisa jual melalui seminar. Ya. Begitu orang datang di seminar, sebetulnya plus minus sudah cocok dengan target market Anda gitu ya. Seminar yang cocok itu adalah satu yang namanya sharing-sharing selling. Jadi Anda sharing-sharing something, kemudian Anda selling. Tentu saja kalau Anda mau membuat
orang crowd-nya banyak supaya datang misalnya orang mancing. Jadi orang mancing itu seringkali kan dilakukan begini. Saya tuh berkali-kali ikut lomba mancing juga, itu seneng kan itu di kayak tambak begitu di kolam begitu. Lah orang itu biasanya nyebarin. Terus nyebarin makanan dulu biar ikannya ngumpul dulu tuh. Iya. Kasih pancingnya dia tuh. Iya. Saya mancing misalnya kalau Anda mau mancing ikan hiu itu kan yang namanya darah itu kan dicari dulu supaya datang dulu. Baunya datang dulu. Nah, mancing kalau ikannya berebut kan lebih enak daripada Anda nyari ikannya di mana. Gimana ya? Satu-satu. Mau enggak Anda tak pancing? Ya bisa, tapi angel kan gitu. Mau nggak Anda tahu pancing? Iya. Yang namanya tadi mengejar cinta. Boleh gitu ya. Tapi kalau Anda dikejar-kejar cinta kan lebih enak. Orang Anda namanya Rangga kan dikejar sama cinta gitu ya. Sampai datangin gitu ya. Iya. Oke. Jualan melalui seminar itu ada ilmunya detail sekali. Berikutnya yang namanya canvassing atau booth. Canvassing atau booth itu jadi Anda buka stand. Jadi misalnya jualan properti buka stand di mall. Itu ada ilmu detailnya. Bagaimana menghentikan orang supaya mau mendengarkan Anda. Kalau orang datang masuk ya wes itu target market. Tapi kalau enggak, bagaimana orang yang tadinya biasa-biasa mendadak siapa tahu memperluas target market Anda, menambah crowd. Ada ilmunya itu. Ilmu menghentikan ada, ilmu supaya mau mendengarkan presentasi itu ada. Pak Tung kok so detail? Ya kerjaan saya loh. Saya kan jualan properti, jualan ini, jualan itu. Tapi sekali lagi ya, yang tadi saya baru bahas di IG saya atau bisa waringin.tdw, IG live ya. Saya sampaikan bahwa ketika Anda jualan kepengen kaya, itu rodok miss. Bisnis kepengen kaya, rodok miss. Agak salah loh. Salah tuh Pak. Apa enggak boleh? Boleh. Ya akan jadi salah kalau Anda tidak bawa manfaat. Jadi di dalam bisnis, dalam jualan itu, Anda harus yakin dulu bahwa bisnis Anda dan ini bawa manfaat untuk orang banyak. Jadi kalau merugikan orang lain kan jadi tidak bagus. Tapi mungkin nggak yang Anda jual ternyata merugikan orang lain? Mungkin juga. How you know? Anda jualan mobil, wah ternyata mobilnya yang Anda jual rusak misalnya begitu. Mungkin juga. How you know? Padahal ini mobil baru. Iyalah. Ya, kemarin betul. saya beli senapan. Pak Tung ini lagi senang senapannya, sudah beli 2 FX Impact M3 yang kemarin LCS sekali tarik 19 peluru keluar. 19 peluru keluar. Senapan angin 4,5 mili sah legal tapi 19 peluru langsung keluar dalam 3 second kan gitu ya. Nah, sekarang beli yang long range 120 meter bisa Nah itu begitu datang saya beli, kok rusak? Di pompa nggak bisa, di tabung gas nggak bisa loh ya. Ya apakah orangnya jual niat merugikan saya? Enggak. Iya. Tapi ada sesuatu yang bisa saja gitu ya terjadi di luar kemampuan kuasa kita gitu. Tapi Pak Tung kalau saya datang sana nggak dikeluarin kan senapannya ya? Di kandang loh, di kunci. Baik, Pak Tung, dari semua poin ini gitu ya, kan masih sering kali, ini Pak Tung udah banyak banget gitu kan memberikan ilmu gitu, dari 12 poin inilah gitu. Apa yang sering kali menjadi kelemahan kita? Apakah ingin sering kali itu maksudnya potong kompas, ingin cepat, tapi kemudian tidak mengikuti proses itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian tantangan kita atau bagaimana Pak Tung? Jadi tantangan dari nomor satunya ya, ini kan ada 7 tantangan. Aduh ini berapa jam lagi 7. Jadi nomor 1 Anda bawa manfaat nyata atau enggak? Itu tantangannya. Anda harus sadar dari depan bawa manfaat nyata atau enggak. Betul, Anda tidak mungkin bisa bermanfaat 100% itu. Ya semoga kita tujuannya 100% dong, harus dong. Jadi Anda buat manfaat nyata. Tapi setelah itu Anda buat manfaat nyata, Anda harus bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, Anda harus tes ukur. Ilmu-ilmu ini, Anda kalau tidak tes, yang Anda punya manfaat nyata, bisa dipercaya. Yang ketiga, punya perbedaan dramatis. Lebih apa produk dan jasa Anda dibanding orang lain? Kalau Anda tidak punya kelebihan, mulailah menambah atau mengubah. Mengurangi yang tidak bermutu, menambah yang bermutu, gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian jadi, nilai tambahnya apa? Lebih cepat, lebih murah, lebih bagus. Anda lebih apa? 1, 2, atau 3, gitu ya. Nah, sayang orang nggak pernah mau inovasi. Developer ya itu aja bangunnya, ya caranya gitu aja. Nggak pernah ada dana untuk melakukan satu yang namanya inovasi. Iya. Jadi harusnya Anda inovasi, bagaimana bangun itu jadi lebih murah,
bangun lebih cepat, bangun lebih kuat. Lebih cepat, lebih kuat banyak. Yang lebih murah jarang. Kalau Anda bisa menemukan jurus lebih murah ya Top Marco, Top Jos Marco, Jos. Iya. Yang lebih Yang murah. keempat. Nah, jadi kemudian yang keempat Anda harus tes ukur. Nah, ini problemnya Anda tidak pernah melakukan tes ukur, nilai tambah Anda diterima tidak di masyarakat. Kalau Anda tidak pernah terima di masyarakat, so what gitu loh. Nah, tapi sekali tes diukur, untung enggak untuk share stakeholder-nya. Iya. Pegang sahamnya untung enggak loh. Anda bisnis kan harus untung. Tapi kalau yang untung Anda sendiri, orang enggak mau bisnis Anda. Oke. Yang kelima, Pak Tung? Oh, yang kelima setelah Anda tes dan ukur, kemudian sudah mepet ya waktunya. Iya. Setelah tes ukur, kemudian jadi Anda tes ukur kalau ternyata menguntungkan, kemudian baru Anda sistemasi. Ya kayak tadi, jurus-jurus tadi 12 tadi, problemnya Anda tidak sistemasi. Ya. Anda hanya sporadis, hanya karpe dewe, tidak ada standarnya. Ya. Jadi standar telemarketing seperti apa, standar email seperti apa. Kalau ada yang bagus harus dibuat standarisasi. Ya ini sistemasi. Urut-urutan tata cara kerja yang kalau diulangi hasilnya sama. Yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Terjadi lagi. Nah yang keenam baru difaktor kalikan. Banyak orang belum apa-apa, wah buka cabang banyak sekali. Ya tutup semua ya nggak bagus, kan kurang kan gitu ya. Dan yang ketujuh? Murid saya jagoan jualan properti dengan dipecah-pecah gini. Saya bilang satu persatu dulu. Ya. Satu dulu. Kalau kamu jualan banyak, saya nggak pernah mau bantu kamu lagi gitu ya. Karena harus satu dulu. Jadi setelah tes faktor kali yang keenam. Yang ketujuh, rela berbagi. Baik. Pak Tung, minta maaf saya harus langsung tutup sampai di situ. Walau masih ingin terus menggali ya. Ada banyak banget ilmu pagi hari ini yang kita dapatkan dari Pak Tung. Pak, sehat-sehat, doa kami supaya Bapak bisa terus menginspirasi Indonesia. Sukses untuk semua pekerjaan tugas. 3 hari belum berhenti. Segera sehat ya Pak ya, dengan obat, minum dan sebagainya ya. Baik. Siap. Kami pamit semua listener. Saya Lana Nurlija. Dan Tung Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desembaringin. Brought to you by Smart FM Network.